Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN TPG dalam jabatan 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Nurlaila Sofia SPD SD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM 412-30199000183. Saya mengajar di MIS Matlaul Anwar Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6B. Tema perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, subtema 1 perkembangbiakan tumbuhan dengan materi perkembangbiakan secara generatif. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu dosen untuk kemajuan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak, berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Baiklah anak-anakku semua, pada pagi ini kita akan belajar tentang IPA
yaitu tema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, subtema 1 perkembangbiakan tumbuhan dengan materi perkembangbiakan secara generatif. Tentu kita tahu bahwa di sekeliling kita ini banyak sekali hewan dan tumbuhan. Benarkah? Apa fungsinya hewan dan tumbuhan itu? Berkembang biak. Fungsinya untuk apa? Untuk melestarikan. Fungsi tumbuhan hewan itu ada fungsi sebagai sandang, ada fungsi sebagai pangan, ada fungsi sebagai papan. Ya, sandang itu artinya pakaian, pangan itu bisa jadi makanan, papan itu bisa jadi dia sebagai alat untuk bertempat tinggal kita. Kayunya bisa digunakan untuk sebagai rumah. Nah, semua tumbuhan yang ada di sekitar kita berikut dengan hewannya itu semuanya berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Nah, yang ibu tanyakan, untuk apa sih makhluk berkembang biak? Siapa yang tahu? Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya. Untuk melestarikan jenisnya. Afrika, betul ya. Tumbuhan dan hewan berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya. Karena jika tumbuhan itu tidak berkembang biak, habis, punah, maka tidak akan ada lagi jenis-jenis tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang tahu? Berkembang ya? Generatif dan vegetatif. Generatif dan vegetatif ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan ya. Tentu kalau melalui proses perkawinan dibutuhkan yang namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Nah, sebelum kita memasuki proses perkembangbiakan tumbuhan, ada baiknya kita perhatikan semuanya ya. Nah, untuk berkembang biak otomatis tumbuhan harus memiliki bunga ya. Untuk berkembang biak tumbuhan itu harus memiliki bunga. Jika dia untuk perkembangbiakan secara generatif perkawinan, tumbuhan itu harus memiliki bunga, karena dengan bunga proses perkawinan akan berlangsung ya. Nah, untuk bunga dia harus memiliki, dia dibagi menjadi 2 bagian. Ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Nah, seperti kita tahu, kita lihat semua di papan tulis ini, kita perhatikan bunga itu memiliki beberapa bagian. Perhatikan, bagian yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah bagian yang paling menarik dari bunga. Jika kita melihat bunga itu berwarna-warni, ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning, ada juga warna berkapa, ada juga bunga berwarna ungu. Itu adalah mahkota bunga namanya. Jadi bunga yang ada di sekitar kita ya, dia mahkota bunga itu yang berwarna-warni. Maka yang berwarna-warni itulah yang disebut dengan mahkota bunga. Selain mahkota bunga ya, yang warnanya menarik ya, itu ada namanya kepala sari. Ini pucuknya ya, itu disebut kepala sari. Ini disebut dengan benang sari. Nah, benang sari ini adalah kalau dalam bunga disebut dengan sel kelamin jantan pada bunga ya. Benang sari adalah sel kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya ini gambar ini adalah gambar kepala putik. Kepala putik adalah sel kelamin betina pada bunga. Jadi benang sari adalah sel kelamin jantan, kepala putik adalah sel kelamin betina pada bunga. Selanjutnya ini adalah tangkai putik. Tangkainya, kalau ini tangkai benang sari ya, ini tangkai kepala putik. Kemudian ini bagian terluar dari bunga ya, warna hijau, ini disebut dengan kelopak.
Kelopak ini kuncup dia. Kalau bunganya masih kecil, dia kuncup. Tapi ketika itu bunga mekar, ya, mekar, maka kelopak ini terbuka. Lama-kelamaan dia mengering, tua. Ya. Selanjutnya adalah bakal biji. Nah, dari sini benang sari nanti jatuh ke kepala putih. Nah, kemudian si benang sari, serbuk sarinya ini masuk ke sini. Nah, disinilah akan tumbuh bakal biji. Ya, selanjutnya ini adalah dasar bunga dan ini adalah tangkai bunga. Nah, ini bagian-bagian ini. Jika bunga-bunga ini memiliki seluruh bagian ini, maka dia disebut sebagai bunga sempurna. Ya, bunga sempurna. Nah, kemudian ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apabila bunga tersebut memiliki benang sari dan kepala putih, maka bunga itu disebut dengan bunga lengkap. Ya, jika dia tidak memiliki benang sari dan kepala putih, maka bunga itu disebut dengan bunga tak lengkap. Paham tentang bagian bunga? Nah, jadi jika tumbuhan itu memiliki bunga, maka tumbuhan itu disebut dengan tumbuhan yang lengkap. Dia bisa berkembang biak secara generatif. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah untuk menjadikan dia menjadi biji. Ya, yang biji itu nanti akan menjadi bakal untuk menjadi tumbuhan baru, ya. Maka dia membutuhkan proses namanya proses penyerbukan. Ya. Proses penyerbukan ini dibagi menjadi dua macam, ya. Ada proses penyerbukan sendiri. Nanti dulu Bu Jana, kelupaan. Penyerbukan ini dibedakan menjadi dua macam, ya. Ada penyerbukan dengan proses benang sari, ya. Kemudian yang kedua adalah proses penyerbukan dengan bantuannya, ya. Yang pertama, untuk penyerbukan dengan benang sari kita lihat itu dibedakan menjadi 4 macam. Ada 4, ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, ya. Ingat yang tadi bunga lengkap itu harus ada kepala sari, benang sari dan putih, ya. Harus ada benang sari dan putih. Benang sari itu adalah sel kelamin jantan pada bunga, kemudian putih adalah sel kelamin betina pada bunga. Nah, ini yang kecil ini namanya benang sari. Sama dengan ini, ya. Ini namanya benang sari. Kemudian ini adalah putih, ya. Nah, di dalam benang sari ini ada namanya serbuk sari. Dia serbuk ringan yang bisa terbang kalau di bawah angin. Kalau digoyang-digoyangin sama kita atau sama binatang, dia bisa terbang, ya. Maka, nah, benang sari ini dia memiliki serbuk yang apabila serbuk ini bergoyang, ya, entah bantuan angin, entah bantuan manusia, maka serbuknya ini akan terbang hingga di kepala putih ini, ya. Di bunga itu sendiri, misalnya ini bunga apa nih? Misal kita umpamakan ini bunga sepatu, ya. Nah, di bunga sepatu, satu bunga ini serbuk sarinya melayang jatuh di kepala putih. Kemudian dari kepala putih si serbuk sari ini masuk ke dalam, masuk ke dalam sini sehingga dia menjadi bakal biji. Maka ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri, ya. Kemudian penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi di tanaman satu jenis yang dia masih dalam satu tangkai. Kita punya bunga sepatu, di dalam satu tangkai bunga sepatu itu ada 2 bunganya, bercabang 2, ya. Nah, ketika serbuk sari dari bunga yang pertama ini jatuh ke serbuk sari di bunga yang kedua, maka ini namanya penyerbukan silang, ya. Jadi masih di bunga yang sama. Yang ketiga adalah penyerbukan tetangga, ya. Penyerbukan tetangga adalah di bunga yang lain tetapi
misalnya kita punya 2 buah pot bunga sepatu, ya, 2 pot, semuanya sama-sama berbunga, warnanya sama. Nah, ketika serbuk sari bunga yang pertama jatuh ke kepala putik di pot bunga yang kedua, maka itu disebut dengan penyerbukan tetangga, ya. Kemudian penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Kalau bastar ini dia masih satu jenis, misalnya 1 pot bunga sepatu berwarna merah, 1 pot lagi bunga sepatu berwarna kuning. Semuanya sama-sama berbunga. Ketika ditiup angin atau ketenggol sama kupu-kupu atau apapun itu, kemudian serbuk sarinya terbang. Nah, serbuk sari bunga yang pertama ini yang berwarna kuning jatuh di kepala putik serbuk sari di bunga yang lainnya. Maka penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan bastar. Ya, jadi penyerbukan itu dibagi menurut serbuk sarinya, ya. Menurut serbuk sarinya penyerbukan itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, penyerbukan bastar. Ya. Selanjutnya yang penyerbukan dengan bantuan, ya, dengan bantuan. Itu ada 2 bagian, ada 4 bagian, ya. Berdasarkan perantaranya itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah dengan perantara angin. Kalau angin kencang, ya, otomatis bunga bergoyang, kan? Nah, serbuk sari yang ringan itu nempel di kepala putik. Maka itu berarti penyerbukannya dengan perantara angin. Yang kedua adalah dengan perantara hewan. Misal kupu-kupu hinggap, ya, ada misalnya di bunga itu ada madunya, kupu-kupu hinggap, ya. Selanjutnya kalau hinggap kan pasti goyang-goyang kan bunganya, ya, karena kupu-kupu kan berat, maka goyang itu yang namanya bunga. Nah, itulah dengan goyangnya bunga, serbuk sari juga goyang, terbang, masuk ke kepala putik, itu dengan perantara hewan. Yang ketiga adalah dengan perantara manusia, ya, kita sendiri yang menggoyangin, ya, dengan bantuan tangan kita, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dengan bantuan air, ya, penyerbukan dengan bantuan air, misalnya air hujan turun, goyang, air hujan, serbuk sarinya terbang, jatuh ke kepala putik. Nah, maka itu disebut dengan perantara air. Jadi dengan perantara penyerbukan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perantara angin, yang kedua perantara hewan, yang ketiga perantara manusia, yang keempat dengan perantara air. Ada yang belum paham tentang penyerbukan, tentang bunga, tentang perkembangbiakan? Sudah paham semua? Sudah. Baiklah, kalau memang sudah paham, Ibu akan bagikan soal LKPD. Sekarang kita berkumpul semuanya, kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok yang ketiga. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Contohnya tinggal nyontek aja di situ. Aku kelompok 1. Ya, kalau gue jadi Dan gue coba lihat. benar. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu bagikan soal LKPD. Silakan kamu isi, diskusikan bersama teman-temannya. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Sama-sama, ayo silakan jawab. Nah, kerjakan ya. Baca dulu. Mahkota.
Kerjakan. Sendalnya salsa merusak pemandangan. Ini tolong Nanti disebutin nah. biasanya dinarik. Iya. Iya kan ini materi. Kalau yang itu itu salsa. Udah. Kalau terus itu dasar. Sudah selesai semua. Sudah selesai kita kumpulkan. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Kumpulkan ya. Duduk di kursinya masing-masing. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menjawab soal LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita panggil masing-masing perwakilan kelompok ya. Oke, kelompok 1, silakan. Silakan dibacakan hasilnya. Nggak kelihatan mukanya. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum kita ke kelompok 3, kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat ya. Oke, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih anak-anakku semua. Ini tadi kita sudah selesaikan soal LKPD. Berarti kita sudah memahami semua materinya. Bagaimana? Sudah paham semua? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat? Senang kita belajar IPA? Kira-kira apa yang membuat senang? Bisa belajar pakai video. Bertemu kawan-kawan. Bisa bertemu dengan kawan-kawan. Kalau bisa pakai video lebih enak ya, Afika ya. Belajar dengan video lebih enak. Ada lagi kesannya, ada lagi dengan kita belajar bersama, kita bisa bekerja sama, berkelompok ya. Kemudian masih ada lagi nggak? Sudah itu saja. Oke, baiklah. Setelah kita selesaikan soal LKPD, baiklah sekarang kita membuat kesimpulan. Perhatikan semuanya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka untuk membuat yang namanya tumbuhan itu bisa berkembang biak agar dia lestari jenisnya, otomatis dia harus melalui perkawinan ya. Untuk apa perkawinan? Apa fungsinya? Ya, yang pertama adalah untuk melestarikan jenisnya. Dengan bagaimana caranya? Nah, sekarang perhatikan. Serbuk sari yang tadi masuk ke kepala putih ya, itu nanti akan masuk ke sini ya. Dia akan masuk ke sini, dia nanti akan menjadi bakal biji
menjadi buah, ya, bunga itu sudah menjadi buah, otomatis di dalamnya kan ada bijinya, ya. Ketika buahnya sudah kita makan, bijinya kita keluarkan. Ketika biji ini kita tanam kembali, maka dia akan tumbuh bibit atau tunas baru. Maka bibit baru yang kita tanam itu akan menjadi benih baru, ya, tumbuhan baru. Nah, dari situ setiap buah yang ada bakal bijinya ketika ditanam dia akan menjadi tumbuhan baru, maka dia akan terus berkembang biak dan dia tidak akan punah, ya. Jika terus kita kembang biakkan, tumbuh-tumbuhan itu tidak akan punah. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini untuk semuanya. Bagaimana, sudah paham, sudah mengerti? Ya, baiklah. Untuk lebih berkah lagi, karena kita sudah selesai materi kita di tema yang pertama ini, baiklah kita tutup materi kita saat ini dengan membaca hamdalah. Baik, ketua kelasnya silahkan untuk menutup pembelajaran kita. Berdoa mulai. Ya, silahkan yang laki-laki dulu. Tanya.